Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baca lagi doanya. Allahumma ij'alna min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin واستعملنا لمرضاتك واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا بحسن اختيارك لنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا بحسن اختيارك لنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه. Artinya doa ini tinggal selembar lagi kita nih doa ini, satu halaman lagi. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kami daripada auliamu yang muttaqin. Satu, permintaan kita dijadikan yaitu menjadi aulia yang bertakwa. Maksudnya pelindung-pelindung dekat dengan Allah tapi bertakwa. Muttaqin. Satu, itu permintaan kita. Allahumma ja'alna min awliyaika muttaqin, tapi dijadikan yaitu bagian daripada orang yang bertakwa. Ada huruf min di situ. Min awliyaikal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Takwa yang mana? Ya, pelindung aulia yang bertakwa. Kemudian dan jadikan pula kami ya Allah daripada tentaramu yang dapat kemenangan. Wa hizbikal muflihin. Wa hizbikal muflihin ini adalah yaitu tentara. Hizbun, pasukan. Hizbun, tentara. Jadikan pula kami menjadi tentara-tentara yang memperoleh kemenangan. Kemenangan mana nih? Dunia dan akhirat. Nah, kita ini kan berperang nih. Perang ibadah kita, perang menuntut ilmu. Hizbun ini jadikan kami ketika kami meraih ridhamu ya Allah, meraih pahalamu ya Allah, kami jadikan nanti menjadi orang-orang yang menang. Menangnya apa? Menang yaitu dunia dan akhirat. Lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang-orang itu? Dari ayat 1, 2, 3, 4. Ulaika, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, diberikan petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah yang ayat yang kedua itu orang muttaqin. Pertama kan muttaqin, ayat kedua itu mereka itulah mendapatkan kesuksesan, kemenangan-kemenangan. Yang mana kemenangan mereka itu mereka renggut, mereka peluk, mereka pegang erat-erat, gak lepas-lepas. Muflihun. Makanya dikatakan apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Pertama, percaya, beriman kepada gaib, beriman dia kepada
ghaib dan mengerjakan salat, dan dia itu memberikan sebagian rezeki serta menginfakkannya, dan apa yang diturunkan oleh Allah dia percaya. Kalau orang yang ini disebut dengan takwa nanti, ulaika ala hudam min rabbihim, dia mendapatkan petunjuk. Satu, kalau sudah dia mendapat petunjuk, Allah berikan kemenangan. Apa kemenangannya? Baik itu di dunia maupun untuk di akhirat. Nah, doa ini kita minta kepada Allah, jadikan kami ya Allah, Allahumma ja'alna min awliyaikal muttaqin. Kami kan jadikan kami menjadi bagian daripada para tentara, menjadi orang para aulia-aulia, orang yang bertakwa, dan juga jadikan kami wahizba muflihin, tentara-tentaranya orang-orang yang telah memperoleh kemenangan. Nah, tentara-tentaramu itu diminta, pasukan-pasukanmu ya Allah. Kemudian doa ini kita bermohon lagi kepada Allah, ya Allah, dan daripada seorang dan daripada hambamu yang salihin, dan daripada hambamu yang salihin. Minta kepada Allah kita menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Berarti belum dianggap hamba, tetapi kita minta dijadikan hamba-hamba. Maknanya itu tadi, kalau Nabi sudah jadi hamba, kalau kita belum jadi hamba. Kenapa? Karena masih keterkaitan dunia. Mengaku kita hamba, tetapi makanya kita minta, ya Allah jadikan hamba, menjadikan kami ini hamba, hambamu yang saleh, bukan hambamu yang salah, bukan hambamu yang durhaka, tapi hambamu yang taat lagi berbuat kebaikan-kebaikan. Itu kita minta dalam doa. Jadikan kami beribadah ini ya Allah, ibadah kami supaya naik untuk memperoleh ketaatan salihin. Peramalkan olehmu akan kami dengan berbuat ibadah yang engkau ridha daripada kami. Kalau begitu ya Allah, engkau jadikan kami hamba, maka peramalkan artinya jadikan semua amalan-amalan yang kami lakukan, salat kami, baca Quran kami, puasa kami, sedekah kami, mengaji kami ini, amalan-amalan yang engkau ridha ya Allah. Limardatika anna. Apa yang kita lakukan ini belum tentu kita ini diridhai Allah. Salat kita belum tentu diridhai Allah. Maka di situ kita minta, ya Allah, amalan apa saja yang kami lakukan ini engkau ridha ya Allah. Engkau ridha. Maka ridha Allah itu yang penting, rahmat Allah. Orang tidak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah orang masuk ke dalam surga bi amali, dengan amalnya, tidak. Tetapi dia masuk surga illa bi rahmatillah, illa bi ridhatillah, melainkan dengan ridha Allah dia bisa masuk surga. Ridha Allah. Kalau Allah ridha kan, ada orang amalannya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, tapi bisa masuk surga. Kenapa? Allah ridha. Jadi apapun yang kita lakukan ibadah kita ini, maka kemohon kepada Allah ridha. Makanya dalam doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah ridhamu dalam surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon perlindungan ya Allah daripada murkamu, daripada api neraka. Maka minta ridha gitu. Kemudian berdoa lagi bagi orang yang suluk ini, apa dia? Dan beri olehmu akan kami taufik bagi yang engkau kasihi daripada kami. Dan berikan olehmu akan taufik bagi yang engkau kasihi daripada kami. Nah, ini Allah yang mendatangkan taufik. Bila seorang itu sudah diberikan oleh Allah taufik,
Makna taufik itu berbuat dia ibadah, maka minta kepada Allah seperti mana engkau kasihi orang-orang yang telah mendapatkan taufik itu dari Allah. Taufik itu berbuat, Pak. Kalau dia terdengar suara, ada petunjuk, itu hidayah. Tapi bila dilakukannya, itu taufik. Berbuat dia ketaatan, itu taufik Allah. Nah, jadi karena dia mendapatkan taufik itu, maka jadikan kami mendapatkan taufik sebagaimana engkau cintai orang-orang yang dahulu. Para ulama-ulama, para tabi'in, mereka itu kan diberikan oleh Allah taufik. Kenapa? Allah cinta. Nah, kita dalam doa kita, jadikan kami seperti mereka yang telah mendapat taufik-Mu. Wa waffaqna li ada'i salati. Diberikan taufik ya Allah untuk menunaikan salat. Itu kita minta. Di selain ridho, minta taufik. Nah, inilah para ulama-ulama yang betul-betul menjalani jalan akhirat. Mereka itu bukan minta kaya, bukan minta ini. Minta bagaimana Allah datangkan taufiknya itu. Bisa berbuat ibadah. Mengapa orang tidak bisa dapat berbuat ibadah? Allah enggak mau. Allah enggak mau gitu. Kalau Allah bisa, semuanya bisa dapat taufik. Karena Allah punya kuasa. Tapi Allah tidak iradah dengan dia. Tidak berkehendak. Kudrah Allah mampu. Tapi iradah tidak. Maka bersyukurlah bila seorang hamba itu diberikan oleh Allah taufik dengan kudrah dan iradah Allah. Dapat taufik. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah berkehendak kan? Dalam satu kebaikan, bukankah mengaji kita ini kebaikan? Bukankah salat kita ini kebaikan? Kalau dia melakukan itu, Allah berkehendak, yufaqihu fid din. Allah akan berikan taufik kepadanya. Sehingga pemahaman dalam agama. Bila sudah datang dia, maka yaitu Allah berikan taufik untuk bisa dapat berbuat ibadah. Nah, kalimat itu dijadikan doa. Hadis Nabi itu dijadikan doa. Ya Allah, jadikan kami, mendapatkan kami taufik-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan kepada orang-orang yang dahulu telah mendapatkan taufiknya. Nah, kemudian apalagi yang kita mintakan? Dan perlakukan oleh-Mu akan kami dengan sebaik-baik pilihan-Mu, dan perlakukan kami yaitu sebaik-baik dengan sebaik-baik pilihan-Mu bagi kami. Ya, pilihan orang-orang pilihan ya. Kita dimintakan yaitu kita bermanfaat gitu. Diperlakukan, dijamu, di-welcome-kan gitu. Disambut dengan seperti orang-orang pilihan. Nah, enak banget. Coba saja kalau kita lihat, kita melihat petinggi-petinggi, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat datang di tempat satu daerah, mereka itu diperlakukan, disambut dengan meriah. Nah, kita mohon ya Allah, kalau dapat kami seperti itulah. Bila kita ikut kepada mereka, kita pun ikut disambut itu. Bila kita ikuti ulama-ulama, kita ikuti para aulia, kita akan disambut Allah. Seperti itulah kami sambut ya Allah. Perlakukan kami seperti mereka yang telah Engkau pilih-pilih. Orang-orang yang taat itu. Karena kita tidak sampai untuk berbuat taat, untuk lebih tidak bisa. Tapi kita berharap dengan amalan mereka itu seperti para aulia, seperti para ulama, seperti para sahabat-sahabat yang telah Engkau jamin mereka itu masuk surga, yang mana mereka itu berjuang dengan Rasulullah. Perlakukan kami seperti ini. Walaupun kami tidak berjuang, tapi dengan amalan-amalan ini kami mohon kepadamu ya Allah, perlakukan kami sebagian hamba-hamba yang telah Engkau pilih kepada kami. Nah, doa ini mana lagi baca?
dan kami memohonkan akan dikau akan perhimpunan kebajikan dan permulaannya kebajikan dan kesudahannya kebajikan. Minta kita kepada Allah, ya. Dimanapun kita berada itu khair. Dimanapun kita berada khair, kebaikan-kebaikan. Pergi ke timur, kebaikan dapat. Pergi ke barat, kebaikan dapat. Ke depan kita, kebaikan dapat. Di belakang kita, kebaikan dapat. Maka di situ kita minta kepada Allah, ya Allah, pagi ini kami minta kebaikan, nanti di malam hari juga kami dapat kebaikan. Jangan sampai pagi ini kebaikan, rupanya siang hari musibah. Jadi minta kita tuh kebaikan-kebaikan saja. Baik. Nah, ini minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita beserta dengan orang-orang yang khair, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kami meminta peliharakan dengan dikau daripada perhimpunan segala kejahatan dan permulaannya kejahatan dan kesudahannya kejahatan. Kalau begitu ya Allah, kalau kami dihimpunkan kepada kebaikan, awalnya kami kebaikan, akhirnya kesudahannya kami nanti di akhir hayat kami kebaikan, maka kalau begitu ya Allah, lindungi kami pula daripada perhimpunan orang-orang yang jahat, orang-orang maksiat, orang-orang dari awal kami sampai akhir hayat kami. Jauhkan kami daripada yaitu jawami asyarri, himpunan-himpunan, kelompok-kelompok yaitu yang melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, ini doa yang kedua yang kita bacakan adalah doa setelah subuh. Ini kok kita nggak ada baca doa ini? Beda makom kita sama. Ini makom pribadi aja. Kalau kita baca ini, amalkan ini, nggak jadi ngaji. Sampai siang jam 7, jam 8. Ini amalan binafsi aja. Bila dilakukan silakan. Tapi kalau bila semuanya ada tanpa pulang, kita baca ini. Ini jangan pulang. Jangan saya sholat sendiri. Tinggal Pak Yadi. Amin. Amin. Udah pada pergi semuanya. Bacakan doanya. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah kena hatinya untuk dia itu melakukan perjalanan salik itu tadi. Betul-betul. Makanya dikatakan ini adalah wahai orang-orang yang benar-benar ingin menjalani jalan akhirat. Bila engkau telah melakukan amalan subuh itu, dimulai dari rumah, mulai daripada mandi, mulai daripada ini, solatnya, kemudian kamu masuk ke dalam masjid, kemudian kamu ini, kemudian doanya, kemudian masuk ke saf pertama, kemudian setelah doa, lakukan doa ini panjang. Nah, mungkin berpikir pula, ketika kita tidak berdoa, orangnya itu, iya, tapi kan kerja penting juga. Nah, kita ini juga. Kenapa? Karena masih ikatan dunia, belum hamba. Masih terikat dengan dunia. Kalau orang yang tidak terikat dunia, dia selalu berdoa terus, munajatnya. Ya, siang malam dia bermunajat. Maka kita belum sampai. Cuman kita tahu bahwasannya, ya Allah, yang sudah jadi hamba saja, yang sudah jadi hamba saja, hambamu ya Allah, itu doanya itu berulang-ulang. Yang sudah jadi hamba saja, itu ibadahnya tak putus-putus. Bagaimana kami yang belum jadi hamba ya Allah? Hati kami ini masih aja memikirkan dunia. Saat mau berangkat salat masih memikirkan juga dunia. Saat kami mengambil wudhu, kepikiran masih juga dunia. Saat kami salat masih ingatlah uangnya terletak, tinggal pula, teringat juga. Masih lagi salat, HP tertinggal di apa? Di kamar mandi. Ya Allah, HP tinggal pula. Bisa sempat dibatalkan. Mengapa? Karena masih ada terkaitan. Maka disitulah kita setelah salat perbanyak istighfar. Kenapa? Karena masih lalai. Nah, itulah tugasnya amalan orang-orang yang salik itu begitu tuh. Nah, bagi kita kan belum, perlu tahap-tahap. Kita masih belajar aja, belajar betul-betul, belajar. Sedikit demi sedikit kan, apa nih sedikit demi sedikit, wa min sayyiatil hasanah, dari kejahatan kita
maksiat yang dilakukan itu Allah ganti dengan kebaikan, kebaikan. Dengan mengaji, maka perbanyak aja ngaji. Perbanyak mengaji mendalamin itu. Pelan-pelan, satu. Nyicil lah ngamalin dulu. Hari ini amalnya ini. Hari ini amalannya doa. Hari ini amalnya. Nanti lama-kelamaan nanti masuk ke dalam hati. Tidak akan pernah meninggalkan lagi. Jadi bertahap-tahap. Nah, ada orang yang cepat mengamalkan. Makanya kata guru saya, bila seorang ini mengamalkan kitab Syairus Salikin ini, dia akan jaya dunia dan akhirat. Nah, dunia itu akan datangin dia bila mengamalkan ini. Mengaji saja kita udah dinaikkan, apalagi mengamalkan. Apalagi kitabnya Ihya Ulumuddin diamalkan lagi, luar biasa. Naik makomnya. Allah jadikan aulia itu nanti. Maka oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya dijadikan yaitu sebagian daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa pertama muttaqin. Nah, itulah berulang-ulang khatib menyampaikan mengingatkan kita takwa. Itulah takwa supaya kita menjadi derajat orang-orang bertakwa. Pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an, muttaqin, takwa. Amalannya apa? Pahalanya apa? Disebutkan di Quran surah Az-Zariyat. Orang yang bertakwa itu akan diberikan dia yaitu pahala yang mengalir, yang di sekelilingnya itu adalah taman-taman surga itu tadi. Baik, dua ini sajalah yang kita bahas. Jadi bukan hanya kita membacanya, tetapi makna di dalam doa ini harus masuk, menghujam di dalam hati kita, dalam kalbu kita. Walaupun doa-doa yang sekarang ini ya, doa yang Bapak bacakan setelah salat, setidaknya pahamlah. Coba ya, tidak paham. Kalau tak paham kan renungkan seolah-olah paham. Renungkan. Tapi bukan renung tidur ya, tidur renung. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Seolah-olah terlintas di dalam benak ini. Nah, begitu cara untuk mendatangkan khusyuk doa. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan hati kami dalam keadaan iman. Wa amitna bil iman. Matikan pula kami dalam keadaan iman. Wahsyurna ma'al iman. Kumpulkan kami beserta dengan orang-orang yang beriman. Kita masukkan doa itu. Supaya apa? Supaya salah satu doa tadi yang dibacakan teraplikasi di luar. Oh, berarti menunjukkan iman dijaga. Nah, itu. Jadi oleh karena itu, bila tidak mampu mengartikan daripada doa itu, setidaknya hayatin doa itu seolah-olah kita sudah paham kandungannya itu tadi. Makanya diaminkan. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini selesai daripada doa-doa yang dibacakan oleh para ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khatim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula wa la taj'al taubatana taubatan marduda. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.